Saat ini kami sedang memiliki keterbatasan dalam melakukan sholat jamaah. Lagi-lagi karena pandemi corona. Apakah boleh sholat Jumat atau Idul Fitri dilakukan secara online, di mana imam berada di masjid, makmum di rumah? Kalaupun boleh, bagaimana teknis pelaksanaannya, Ustaz? Demikian. Antara imam dengan makmum ada satu syarat namanya iqtida. Iqtida itu mengikut. Mengikut itu direct, langsung. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah tidak langsung. Di antara yang tidak langsung ini yaitu dengan cara online. Dia mesti langsung ada di situ. Adapun syarat mesti softnya rapat, maka dalam keadaan darurat sebagian ulama di Mesir membolehkan berjarak karena dikhawatirkan penularan. Itulah kita lihat beberapa masjid melaksanakan sholat jarak 1 meter. Adapun yang tak bisa ditawar, masalah rapat soft masih bisa tawar-menawar. Tapi dalam masalah direct langsung tak bisa ditawar. Oleh sebab itu solusinya kalau tetap juga ingin melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah ingin juga tetap dilaksanakan, bisa dilaksanakan di rumah. Jadi dua alternatif. Pertama, sholat zuhur, karena sholat Jumat itu bisa digantikan dengan zuhur. Yang kedua, tetap laksanakan sholat Jumat di rumah. Adapun yang mensyaratkan mesti 40 jamaah adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi, kalau menurut urf cukup dikatakan berjamaah, maka sholat itu sah berjamaah. Adapun yang mensyaratkan sholat berjamaah mesti dalam masjid hanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki saja yang mensyaratkan mesti dalam masjid. Adapun mazhab Hanafi, Hambali dan mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i membolehkan sholat Jumat di tanah lapang, di jalan, di convention hall, di ruang, di rumah, di kamar. Adapun yang mensyaratkan jumlah mesti 40 hanya mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi kalau menurut urf boleh dikatakan berjamaah, berkumpul, laksanakanlah sholat berjamaah. Ini tentang sholat Jumat. Adapun tentang sholat Idul Fitri, saya bacakan 4 ulama. Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Zufar, 4 ulama. Inna salatal idi, salat id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, tan'aqidu, sah hukumnya, bi arba'atin, dilaksanakan 4 orang. Imamin, 1 orang imam. Wa thalathatin mu'tammin, 3 orang makmum. 1 imam, 3 orang makmum, 4 orang. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i. Karena 4 orang itu merupakan jumlah lebih dari jamak. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak, 4 lebih dari jamak. Maka sah menurut 4 imam. Hanafi, Muhammad bin Hasan Syaibani, Laits bin Sa'ad, dan Imam Zufar. Tetap ada khutbah. Rukun khutbah ada 5. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada wasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah. Duduk rakaat khutbah kedua, ulang lagi alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wasiat takwa, bertakwalah kamu kepada Allah, ditambah yang kelima membaca doa. Selesai. Jadi tidak ada halangan saudara-saudaraku yang berada di Belanda untuk tetap melaksanakan sholat Idul Fitri walaupun dengan jumlah yang sedikit diadakan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan sedikit Ustaz, tadi mengenai sholat Jumat, bagaimana hukumnya juga apabila tidak bisa melaksanakan sholat Jumat lebih dari 3 kali Ustaz? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin, 3 kali berturut-turut, tahawunan, karena tahawun, sepele, karena menganggap sholat Jumat ini remeh-temeh, karena mengecilkan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih,
Allah kunci pintu hatinya. Tertutup pintu hati, tak dapat menerima hidayah. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci, distempel hatinya. Wa ala sam'ihim, telinga. Wa absarihim, mata. Ghisyawatun, tertutup selaput. Summum bukmun umyun, pekak, tuli, bisu, buta, tak dapat melihat kebenaran. Tapi syaratnya orang mendapatkan ini adalah tahawunan, karena menyepelekan sholat Jumat. Adapun kita tidak melaksanakan sholat Jumat bukan karena tahawunan, bukan karena sepele, bukan karena menganggapnya remeh-temeh. Tidak melaksanakan sholat Jumat karena takut penyebaran wabah COVID-19, pandemik corona. Oleh sebab itu ada sebabnya, yaitu sebab takut. Kalau sebab takut kepada musuh saat perang membolehkan tidak sholat Jumat, maka takut wabah juga ancamannya besar. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jerumuskan dirimu kepada kematian dengan sengaja dengan tanganmu sendiri. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti larinya engkau dari seekor singa. Tapi kalau nanti ditemukan alat rapid test, dipasang di pintu masjid, atau ada alat semacam detektor, siapa yang bebas dari virus boleh masuk. Terkumpul 40 jamaah bebas virus boleh masuk. Dapat diyakini tidak terkontaminasi bakteri virus penyakit, maka dapatlah dilaksanakan. Sekarang belum ada alatnya, belum ada anti vaksinnya, belum ada obatnya, maka kita tetap sampailah nanti ditemukan atau diangkat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, jawabannya Ustaz. Iya, boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin menanyakan kembali persoalan sholat Idul Fitri, di mana tadi sudah gamblang, di mana satu imam, kemudian 3 makmum boleh di satu tempat. Bagaimana kondisi kita yang ada di rumah? Apakah tetap melaksanakan sendiri-sendiri, atau kita bisa mengikuti sholat jamaah di masjid yang kita adakan ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Kalau Bapak ada di rumah itu 4 orang, bisa melaksanakan di rumah itu. Seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau kebetulan perantau, bekerja, mahasiswa, sendirian, tidak bisa keluar, maka dia laksanakan sholat Id itu sendirian, tanpa khutbah. Wa yusallil aidaini, melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, al-munfarid, 1 orang, fi baitihi, di rumahnya, wal musafiru, orang yang musafir, wal abdu, budak hamba sahaya, wal mar'atu, perempuan yang tak ada mahram. Termasuklah kita sekarang yang dalam keadaan darurat tidak bisa keluar, laksanakan sholat Id sendiri di rumah. Setelah terbit matahari lewat waktu qarnai syaitan seperti waktu sholat sunat isyraq, laksanakan sholat Id sendiri biasa, seperti biasa, hanya tidak ada khutbahnya saja. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Sudah jelas. Selanjutnya Ustaz, pertanyaannya. Lagi-lagi masih dengan situasi saat ini yang terdampak virus corona. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk hampir mirip. Bagaimana, apakah saya masih harus membayar zakat mal karena pekerjaan dan usaha saya terdampak dengan wabah pandemi corona ini? Zakat itu dikeluarkan ketika sampai nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas. 85 gram emas itu perhitungannya dari, kata Nabi, 20 keping uang logam, uang dinar. 1 keping uang dinar itu beratnya 4,25 gram emas murni 24 karat. Jadi kalau 20 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Ini baku tidak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang, 85 gram. 85 gram itu kalau sekarang dirupiahkan kali 500.000, 42.500.000. Tolonglah bapak-bapak, saudara-saudaraku hitung menurut di
konversi ke mata uang Belanda. 42.500.000 dibagi 12. Jadi satu bulan itu 3,6. Siapa yang berpenghasilan 3,6, wajib dia mengeluarkan zakat malnya 2,5%. Saya tidak mengatakan gaji, karena ada orang yang gajinya sedikit tapi pendapatan banyak. Oleh sebab itu diakumulasi jumlah keseluruhan total, kalau lewat lebih dari 3.600.000 rupiah, maka dia sudah kena zakat. Kalau pada musim wabah ini, dia dirumahkan, gajinya dipotong 50%. Setelah dihitung ternyata tidak sampai 3,6 juta rupiah, maka dia tidak wajib membayar zakat. Tapi kalau ternyata 4 juta, maka dia keluarkanlah 2,5% dari 4 juta 100.000. Kalau masih dihitung masih lebih dari 4 juta, 5 juta, 125.000. Begitulah cara penghitungannya. Wallahu a'lam bishawab.